Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sekarang Ibu minta untuk berdiri menyanyikan lagu nasional. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi teks fiksi dan teks non fiksi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak bisa membedakan antara teks fiksi mana dan teks non fiksi mana dan bisa mengetahui ciri-cirinya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok dulu. Yang sebelah sini kelompok 1, yang sini kelompok 2, dan yang belakang kelompok 3. Nah, sekarang kita akan mengamati 2 teks pendek. Kelihatan? Dan mari kita amati bersama-sama dan dibaca per kelompok. Dari kelompok 3 yang membaca dulu. Persahabatan gajah dan tikus. Persahabatan gajah dan tikus. Di sebuah hutan, Toto si gajah lucu sering merasa kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Semua binatang tidak suka sama Toto karena yang besar dan gendut. Nah, sekarang kelompok 1 dilanjutkan. Akan tetapi Mimi si tikus kecil tidak pernah merasa terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Suatu hari Mimi terperangkap masuk jebakan. Toto dengan sabar berhasil mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat dan tak terpisahkan. Selanjutnya untuk kelompok 2. Yang teks kedua. Kelihatan? Yang kelompok emansipasi.
Proklamasi RA Kartini. Suarakan emansipasi perempuan melalui habis gelap terbitlah terang, warisan semangat perubahan. Latar Belakang Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa, yaitu anak dari RRM Adipati Aryo Sosroningrat. Sebagai perempuan bangsawan, ia mendapat kesempatan bersekolah di sekolah Belanda atau ALS hingga usia 12 tahun. Setelah itu ia harus menjalani masa pendidikan. Nah, kita kan sudah mengamati bersama-sama dua teks pendek ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira sama nggak kedua teks tersebut? Apa yang membedakan dari kedua teks tersebut? Kalau yang persahabatan gajah dan tikus itu berisi tentang cerita. Kalau yang pelopor emansipasi itu tentang informasi. Jadi kalau yang persahabatan gajah dan tikus itu termasuk teks fiksi. Kalau yang pelopor itu termasuk teks non fiksi. Apakah anak-anak sudah bisa membedakan ciri-cirinya kalau teks fiksi gimana atau teks non fiksi gimana? Belum tahu, Bu. Ya. Mari kita simak penjelasan kali ini. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian teks fiksi itu, kata fiksi berasal dari bahasa Inggris yakni fiction yang artinya rekaan atau hayalan. Teks fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi dari penulisnya. Teks fiksi berupa hayalan sehingga apa yang dituliskan oleh pengarang merupakan karya imajinatif. Selanjutnya, ciri-ciri teks fiksi yaitu teks fiksi memakai cerita rekaan. Cerita bisa ditambah atau dikurangi oleh pengarang. Tujuan teks fiksi ini untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Teks fiksi memiliki alur cerita dan bahasa yang menarik. Teks fiksi juga memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Teks fiksi ini bersifat imajinatif sesuai isi pikiran pengarangnya. Bahasa yang digunakan yaitu lebih santai. Untuk contohnya teks fiksi itu ada buku, novel, cerpen, dongeng, atau cerita bergambar, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Informasi kayak yang tadi itu informasi nyata, jelas. Ciri-cirinya berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang sesuai fakta. Teks non-fiksi adalah jenis teks yang memiliki isi dan penjelasan logis, hasil pengamatan dan data dari sumber terpercaya, tidak diberi penambahan imajinasi dari penulisnya, menggunakan bahasa yang denotatif, berfungsi menyampaikan pengetahuan dan informasi, juga bisa dilengkapi gambar seperti grafik, tabel, dan diagram. Untuk contohnya seperti biografi, esai, makalah, artikel, laporan penelitian, dan lain-lain. Anak-anak di sini pernah baca koran nggak? Pernah. Kalau koran itu kira-kira termasuk teks fiksi apa non fiksi? Non-fiksi. Kenapa non fiksi? Iya. Nah, selanjutnya Ibu minta anak-anak untuk membaca cerita yang ada di buku halaman 198. Nah, cerita yang ada di buku itu dibaca dulu bersama kelompoknya. Nanti akan kita analisis lewat lembar kerja. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca ceritanya.
sudah membaca semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah membaca, sekarang kita analisis lewat lembar kerja. Jadi di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Nanti dikasih centang kalau misalkan cerita tersebut fiksi atau non fiksi, dan dikasih juga alasannya. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ayo perwakilan setiap kelompoknya. Maju satu anak. Berkelompok. Dari kelompok satu dulu. Yang nomor satunya berita. Berita judulnya Surat Agni, Kartini masa kini viral di media sosial, termasuk non-fiksi. Alasannya, ini adalah berita yang menceritakan kejadian nyata yang terjadi di masyarakat. Apakah kelompok lainnya juga sama? Sama. Oke, terus selanjutnya kelompok dua. PIP aman di dunia maya, termasuk non fiksi, Bu. Kenapa? Teks ini memberikan saran atau tips yang berdasarkan kenyataan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kelompok lainnya juga sama? Iya, sama. Selanjutnya kelompok tiga. Puisinya resep membuat jagat raya, termasuk teks fiksi. Kenapa? Karena puisi ini imajinatif dan berisi cerita atau ide yang tidak terjadi di dunia nyata. Iya. Kelompok lainnya juga sama gitu? Sama. Oke, mari kita beri tepuk wow untuk kelompok kita semua. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, tadi perbedaannya teks fiksi dan non fiksi gimana? Kalau teks fiksi itu gimana? Iya. Contohnya apa? Puisi. Iya. Kalau teks non fiksi itu gimana? Kisah nyata. Contohnya? Iya. Iya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah ada yang masih dibingungkan? Tidak. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.